Di sini kita akan belajar terkait dengan bangun datar untuk bab 4. Ini merupakan materi kelas 7 semester 2 setelah PTS. Nah, apa yang kita pelajari di sini di bangun datar itu sebenarnya hanya ada dua. Yang pertama untuk segi 3 dan segi 4. Ini khusus untuk kelas 7. Itu hanya segi 3, segi 4, segi 5, segi 6 dan seterusnya itu akan dipelajari di level selanjutnya. Nah, di segi 3 itu kita akan belajar terkait dengan sifat, jenis, keliling, dan luas. Lalu di segi 4 ada 6 jenis: persegi, persegi panjang, jejer genjang, belah ketupat, layang-layang, dan trapesium. Dan semuanya itu hanya akan mempelajari sifat, keliling, dan luasnya saja. Nah, langsung saja kita akan masuk ke segi 3. Oke, dari namanya segi 3 itu berarti segi yang mempunyai 3 sisi. Nah, di sini biasanya penamanya A, B, C, atau mungkin D, F, dan seterusnya. Ada 3 huruf yang biasanya urut. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah sisi yang menghadap ke sudut tersebut itu biasanya dilambangkan dengan huruf kecil. Nah, jadi semisal di sini adalah A besar, nah berarti di sini itu adalah A kecil. Kalau B besar di sini berarti B kecilnya ini di sini. Kalau C besar, sudut C maksudnya, maka C kecilnya di sini. Ini maksudnya ini menunjukkan lambang sisinya, karena biasanya di soal itu yang diketahui adalah misalnya A kecil, B kecil, atau C kecil. Jadi kalian harus paham A kecil itu di mana. Nah, contohnya kalau di sini misal A-nya itu adalah 10 cm, di soal misalnya begitu, berarti ini maksudnya dari sini ke sini ini panjangnya 10 cm. Jadi A itu yang menghadap di A besar, itu yang hanya terlupakan karena terkadang di soal itu hanya dijelaskan atau diketahui terkait dengan huruf kecilnya atau panjang sisinya. Jadi kalian tidak usah bingung. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sifat. Oke, kita akan masuk ke sifat segitiga karena dari namanya segitiga berarti mereka memiliki 3 sudut, yaitu di sini adalah sudut A, sudut B, dan sudut C. Biasanya dilambangkan seperti itu. Atau sifat yang kedua memiliki 3 sisi, 1, 2, dan 3, dan dilambangkan dengan huruf kecil seperti yang saya jelaskan tadi di awal. Lalu yang sering terlupakan adalah jumlah sudutnya itu selalu 180 derajat. Nah, ini sifat yang terkadang itu sering digunakan tetapi lupa. 180 derajat itu maksudnya sisi di sini kalau saya tambah di sini dan ditambah di sini itu pasti jumlahnya 180 derajat. Jadi kalau semisal di sini adalah 40 derajat. Nah, kalau di sini misalnya adalah 60 derajat. Nah, karena jumlahnya selalu 180, berarti di sini harusnya adalah 80 derajat. Karena di jumlah itu selalu 180, selalu seperti itu. Karena itu merupakan sifat segitiga. Kalian bisa melakukan eksperimen terkait dengan segitiga, buatlah segitiga sembarang. Terus kalian ukur menggunakan busur. Ketika di jumlah itu pasti 180 derajat. Nah, itu untuk sifat segitiga. Lanjut kita akan masuk ke jenisnya. Nah, jadi di jenis segitiga itu tergantung dari apa yang kita lihat. Nah, kalau berdasarkan dari panjang sisi itu ada 3. Kalau berdasarkan besar sudut itu ada 3. Lalu ada nanti besar sudut dan panjang sisi itu berarti gabungannya. Nah, contohnya di sini berdasarkan panjang sisi itu ada segitiga sama sisi, sembarang, dan sama kaki. Kalau untuk sama sisi itu berarti semua panjang sisinya sama. Semua panjang sisinya sama. Kalau sama kaki itu berarti salah 2 sisinya sama. Ini misalnya ini dan ini sama, ini 10, ini 10. Nah, itu berarti pasti segitiganya ada segitiga sama kaki. Kalau sembarang itu berarti ketiga sisinya berbeda semua. Itu dilihat dari panjang sisi. Nah, tapi kalau semisal dilihat dari besar sudut, besar sudutnya itu ada lancip, siku-siku, dan tumpul. Nah, kalau kita mulai dari yang siku-siku dulu ya. Kalau siku-siku itu berarti salah satu sudutnya itu siku-siku, salah satu. Nah, biasanya dilambangkan dengan begini. Ini berarti siku-siku, berarti ini merupakan segitiga siku-siku. Nah, kalau tumpul itu berarti salah satu sisinya itu sudutnya tumpul. Biasanya begini misalnya. Nah, ini misalnya adalah 110 derajat. Nah, karena tumpul itu kan lebih dari 90, kurang dari 180. Nah, ini berarti tumpul, segitiga tumpul. Nah, kalau yang lancip itu harus ketiga-tiganya itu lancip. Misalnya begini.
ketiga-tiganya harus lancip. Jadi kenapa ketiga-tiganya? Karena ketika kalian lihat di segitiga siku-siku, ini lancip, ini pasti. Ini ada dua sudut yang lancip, tetapi karena syaratnya harus ada satu saja yang siku-siku, berarti itu merupakan segitiga siku-siku, bukan segitiga lancip. Begitu juga dengan tumpul, itu hanya salah satu sudutnya itu tumpul, sementara dua sudut yang lain itu lancip, itu tidak masalah. Nah, kalau segitiga lancip itu harus ketiga-tiganya itu lancip. Ini semisal 40, di sini 60, di sini 80. Nah, ini kan lancip semua. Berarti itu merupakan segitiga lancip. Jadi kalau lancip harus ketiga-tiga sudutnya itu harus lancip. Nah, sementara bagaimana kalau dilihat dari besar sudut dan panjang sisi? Nah, kalau dari besar sudut dan panjang sisi itu merupakan gabungan. Contohnya begini. Ini ada sebuah segitiga, saya lambangkan begini. Nah, ini misalnya 40, di sini misalnya adalah 70, ini berarti 60. Oh sorry, 70 juga. Nah, begini, misalnya begini. Nah, berarti kalau dari panjang sisinya ini ada segitiga sama kaki, kalau dari sudutnya ini merupakan segitiga lancip karena ketiga sudutnya lancip. Nah, berarti kalau berdasarkan besar sudut dan panjang sisi ini merupakan segitiga sama kaki lancip atau lancip sama kaki begitu. Biasanya sudutnya dulu baru sisinya. Terus selanjutnya kalau misal saya berikan contoh lagi, ada sebuah segitiga begini. Nah, begini. Kayak ini lambang panjang sisinya sama ya. Nah, jadi kalau begini berarti ini merupakan segitiga siku-siku sama kaki gitu, karena panjang sisinya sama. Ini hanya gabungan saja, gabungan dari panjang sisi dan besar sudutnya, begitu kurang lebih. Jadi untuk jenis segitiga saya rasa itu bukan hal yang susah. Kita lanjut ke keliling dan luas. Nah, untuk keliling di sini dirumuskan bahwa A ditambah B ditambah C, karena keliling itu konsepnya adalah jumlah dari pinggirannya. Ini kalau dimisalkan itu kayak sebuah pekarangan dan kita akan membuat pagar. Jadi kalau di sini misal 10, di sini misalnya 20, di sini misalnya 5, berarti kelilingnya itu 10 tambah 20, 30 ditambah 5, 35 begitu. Hanya dijumlah saja. Dijumlah saja, nanti akan ketemu. Itu untuk keliling. Nah, contoh lain misalnya, karena terkadang di dalam soal itu tidak diketahui semuanya. Contohnya begini. Hitung keliling dari segitiga ini, misal di sini 10, di sini 5. Nah, kalau dilihat dari sini, loh Pak, kok ini di sebelah sini nggak ada? Nah, karena ini ada lambang ini artinya berarti sama. Ini merupakan segitiga sama kaki, berarti di sini 5, di sini juga pasti 5. Berarti tinggal dijumlah 10 tambah 5, 15, tambah 5, 20. Berarti kelilingnya 20, begitu. Jadi terkadang memang tidak diketahui, tapi kalau ada informasi lain yang bisa dipakai. Contohnya kalau di sini panjang sisinya sama, berarti di sini juga 5. Begitu untuk keliling. Lalu kita masuk ke luas. Luas itu setengah kali alas kali tinggi. Nah, yang perlu diperhatikan adalah alas dan tinggi itu selalu siku-siku. Selalu siku-siku. Jadi kalau ada sebuah segitiga yang tidak ada sisi yang siku-sikunya, kalian harus mencari sisi tersebut. Contohnya begini, kalau semisal yang diketahui, misalnya biasanya segitiga siku-siku, ini mudah untuk mencari luasnya. Di sini 3, di sini 4, misalnya begitu. Luasnya berarti setengah kali 3 kali 4, karena alas dan tinggi selalu siku-siku. Itu langsung ketemu. Berarti hasilnya adalah 6. Setengah kali 3 kali 4. Nah, tapi kalau semisal segitiganya bukan siku-siku, biasanya diketahui juga tingginya begini. Nah, misal di sini adalah 6, terus ini ada sebuah garis bantu putus-putus yang tegak lurus dengan sisi 6 ini. Di sini misalnya adalah 5, terus di sini diketahui 7 misalnya. Nah, yang perlu kalian perhatikan, yang kalian butuhkan hanya alas dan tinggi, dan itu adalah saring siku-siku. Nah, maka yang kalian pakai hanya 5 dan 6, ini tidak terpakai. Jadi itu hanya pengecoh biasanya kalau dalam soal.
Jadi kalau luasnya berarti setengah kali 5 kali 6, berarti hasilnya adalah 15, begitu kurang lebih. Alas dan tinggi harus selalu siku-siku. Nah, yang perlu kalian perhatikan juga, jadi kalau alas dan tinggi itu, alas itu tidak selalu di bawah. Jadi misalnya segitiganya itu terbalik begini. Nah, begini. Begini misal di sini adalah 10. Terus ini ada garis bantu. Terus ini ada lambang siku-siku, di sini ada misalnya 4, di sini 6. Nah, begitu. Jadi kalau untuk mencari luasnya ya tinggal dihitung setengah kali 10 kali 4. Ini nggak dipakai, berarti hasilnya 20 begitu. Jadi alas tidak harus selalu di bawah ya. Yang perlu diperhatikan hanya alas dan tinggi itu selalu tegak lurus begini, 10 dan 4. Nah, terkadang soalnya itu adalah segitiganya segitiga tumpul yang mungkin kalian akan bingung. Nah, misalnya begini. Nah, untuk mencari alas dan tingginya biasanya misalnya di sini adalah 4. Nah, biasanya menggunakan garis bantu ke sini. Ini ke bawah sini. Nah, jadi kalian harus tahu tingginya karena ini kan tegak lurus. Nah, ini 4, dari sini ke atas itu berapa? Kalau misal di sini adalah diketahui adalah 6, berarti tinggal setengah kali 4 kali 6 gitu. Jadi yang penting kalian bisa menemukan ada 2 buah garis yang saling tegak lurus dalam segitiga tersebut. Berarti setengah kali 4 kali 6 hasilnya adalah 12 begitu ya. Nah, itu untuk segitiga. Ini saya hanya akan menjelaskan konsep dasarnya dulu. Nanti untuk soal-soal akan dibahas di video yang lain. Ini sifat, jenis, keliling, dan luas. Itu untuk segitiga. Nah, kita akan masuk ke segi 4.